Udah muncul? Spark AR-nya udah muncul? Sudah, Pak. Cek. Udah muncul ya. Sudah, Pak, sudah. Nah, Spark AR itu adalah aplikasi yang akan kita pakai untuk kajian pertama, mengenalkan konsep AR. Dibuat oleh Facebook. Spark AR itu ya, dia punyanya Facebook. Kenapa Facebook membuat Spark AR? Karena Facebook itu punya 2 sosmed yang sangat terkenal, yang menjadi kiblat media online para pengguna, yaitu Facebook dan Instagram. Dan Spark AR ini adalah aplikasi yang notabene dulu itu digunakan khusus untuk membuat efek dan filter di Facebook dan Instagram. Jadi konsepnya itu kayak monopoli bisnis gitu ya. Jadi biar orang-orang teh pakainya Facebook sama Instagram, nggak pakai aplikasi yang lain. Ya untuk pamer-pamer atau untuk eksis-eksis dan lain-lain itu pakai ini. Nah, Spark AR ini salah satu software untuk meningkatkan kreativitas para pengguna untuk membuat filter atau efek sendiri. Gitu. Nah, ini yang akan kita pakai dalam kajian pertama. Nah, di Spark AR ini ya template-nya terbatas ya. Artinya ada beberapa fungsi yang expert dan juga beginner. Tapi kita masuknya beginner, nanti expert kita pakai Unity, nggak expert banget sebenarnya. Sebelumnya mau saya tanyain, bagi kalian kaum milenial, apa bedanya filter sama efek? Ayo. Wah, nggak punya Instagram ini. Apa bedanya filter sama efek? Apakah sama saja atau beda? Ada yang bisa jawab? Fauzi Usda. Fauzi Usda, monitor. Ya, halo, Pak. Apa bedanya filter dan efek? Filter dan efek. Nah, kalau filter, Kamu kalau punya Instagram? punya, Pak. Punya TikTok? Oh, nggak punya TikTok, Pak. Oh, Instagram punya. Pernah pakai itu? Filter dan efek? Waduh, jarang, Pak. Jarang. Coba menurut kamu apa dulu nih filter dan efek? Berarti kamu nggak suka menonjolkan diri nih. Nggak suka eksis ya? Iya, Pak. Malu saya, Coba. Pak. Oke, jawab dulu filter dan efek Filter, apa? filter itu tuh lebih ke apa ya? Jadi kalau filter itu lebih ke tampilan warna gitu, Pak. Apa ya? Ya jadi cuman sekedar merubah ini aja, Pak, kayak warna gitu. Kalau efek? Kontras gitu-gitu. Terus Oh kalau iya. efek itu em, bisa menampilkan objek gitu, Pak. Oke. Ada tambahan lain? Em, sejauh ini segitu, Pak. Nggak kebayang. Nggak apa-apa ya. Jadi Fauzi itu bukan tipe orang yang suka aneh-aneh di sosial media ya. Dengan posting yang lucu-lucu atau yang imut-imut gitu ya. Fauzi ya. Iya, Pak. Oke, saya tangkap Malu dulu ya. saya. Jadi kata Fauzi itu filter itu sesuatu yang hanya merubah warna. Kalau efek itu bisa menambahkan objek. Gitu ya. Oke. Yang lain, ada yang sependapat atau beda pendapat? Siapa di antara kalian yang Instagramnya update terus? Coba biasanya teman-temannya tahu nih. Adli Ristiawan, Pak, biasanya, Pak. Fadli. Dharma tuh, Pak. Ya udah, menurut Fadli dan Dharma, apa nih bedanya filter dan efek? Kalau dari saya sih
kurang lebih sama kayak Fauji sih Pak. Kalau saya lihat. Heeh. Karena kalau efek bisa nambahin objek kayak misalnya ada efek Iron Man tuh di Instagram yang kemarin. Kalau Mm. filter tuh kayak lebih merubah, misalnya kita foto tuh, terus kayak warnanya bisa diubah tuh Pak. Ada yang Jakarta, ada yang ini nama apa namanya filternya, Mm. nggak salah. Oke, jadi kurang lebih sama ya Dharma ya sama Fauzi ya. Yang lain? Yang cewek, Andrea. Biasanya suka main Instagram. Andrea monitor. Ya, Pak. Ya, coba menurut Andrea. Andrea punya Instagram? Punya. Punya. Oke. Ini. Apa bedanya filter dan efek? Kalau filter yang di IG sendiri itu kayak gabungan antara video reel yang kita rekam, terus ditambahin sama apa? Sama IG-nya itu ke virtualnya, Pak. Gimana sih? Jadi ada efeknya gitu. Beda. Jangan ada efeknya. Berarti itu efek. Oh, Ini filter dan efek bedanya apa? mana ya? Kalau filter tuh kayak ngubah warna gitu hasil kameranya. Hmm. Kalau efek tuh yang virtual bisa nempel di muka gitu. Yakin? Mungkin. Sama tuh dengan Dharma sama Iya, Fauzi berarti. mungkin itu, Pak. Jawabannya sama dong. Sama Iya, Dharma sama Fauzi ya. iya, Pendapat ya? iya, Oke, terima kasih Andrea. iya, Pak. Nah, oke. Udah cukup lah 3 orang lah ya. Oke. Jadi kalian udah tahu udah bedanya filter dan efek. Memang betul ya yang dikatakan Fauzi, Dharma, dan Andrea. Ya, filter itu adalah suatu teknik mengolah warna. Namanya juga filter nyaring. Dalam segi videografi atau fotografi, filter itu gunanya untuk mengurangi pigmen warna tertentu. Misalkan mau diubah menjadi black and white, grayscale, Sofia, klasik, dan lain-lain. Nah, itu filter dengan kondisi nyata. Nah, kalau efek, kita sudah pernah ketemu di mata kuliah audiovisual. Efek itu apa sih? Efek itu adalah visual tambahan. Ya kan? Masih ingat nggak? Efek itu adalah visual tambahan yang digunakan untuk mendukung visual objek yang ada dalam layar. Ya kayak yang kalian lihat ya, yang nempel-nempel di wajah, di rambut, di kepala, di tangan, dan lain-lain. Nah, itu adalah efek. Nah, tapi kalau sekarang ini mungkin ya orang-orang mau bilang filter dan efek itu sama aja, ya beda. Kemunculannya kalau untuk dari sisi fotografi dan videografi itu lebih duluan filter daripada efek. Gitu ya. Cuman efek itu muncul berkat aplikasi. Tapi kalau filter itu sudah ada dalam perangkat atau kamera itu sendiri. Waktu kalian pegang DSLR, misalkan ada DSLR yang bagus, udah langsung itu difilter. Gitu. Oh, warna ini dihilangi sehingga menimbulkan filter atau susunan warna seperti ini. Nah, itu filter. Nah, sekarang di Spark AR itu kita akan membuat efek ya atau visual effect, yaitu yang berbasis augmented reality. Nah, semuanya wajib mendownload Spark AR dan menginstal Spark AR di laptop masing-masing atau di PC masing-masing ya, bukan di HP karena ini aplikasi dari personal komputer. Waktu kalian download, silahkan kalian install, next aja, nggak usah macam-macam. Kemudian kalian buka, nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kemudian setelah muncul, buat project baru dengan klik New Project, klik. Nah, pilih blank project, klik. Bentar, masih lama. Nah, udah muncul belum di layar kalian? Ada orang geleng-geleng?
Belum, Pak. Belum, Pak, masih layar awal. Oke. Beda screen kayaknya, Pak. Dia nge-split jadi 2 screen sih, yang saya share itu kan yang pertama. Nah, udah muncul ya. Udah, Pak. Nah, ini blank screen. Sudah, Pak. Ntar nih tipsnya tutup aja dulu. Nah, sekarang gini, sebelum saya mulai, saya mau tanya, apakah kalian sudah pernah ada yang membuat efek menggunakan Spark AR, di mana efek itu menggunakan face tracking, animasi, transisi, dan interaksi. Nah, kalau sudah pernah, saya kasih nilai 100 untuk asesmen 1 sekarang juga. Ada yang pernah? Tinggal tunjukkan ke saya proyeknya. Coba saya rekognisi sekarang yang udah pernah coba. Mungkin kalian dulu-dulu sebelum-sebelumnya waktu liburan ngoprek-ngoprek gitu kan. Wah, cobain gitu. Nah, kalau yang udah ada pernah, bikin aja. Misalkan kasih topeng di wajah, kemudian kalau kita kedip dia akan akan menghilang atau ikut kedip topengnya. Nah, gitu. Itu namanya kan interaksi. Ada timbal balik ya, kalau kita kedip dia ikut kedip. Nah, itu namanya interaksi. Gitu. Animasi ya kalau gerak-gerak gitu kan, kedip-kedip itu kan gerak-gerak. Transisi itu perubahan bentuk atau perubahan posisi. Misalkan muncul dari atas ke bawah. Nah, itu transisi. Nah, untuk hari ini kita cukup ingin membahas mengenai face tracking ya, face tracking, dan ini belajar tool-tool yang ada di Spark AR dulu, kemudian kita coba face tracking. Karena kalau harus animasi transisi itu butuh waktu yang cukup lama karena main logika. Ya. Oke, saya sedikit menjelaskan mengenai ada apa saja sih yang ada di jendela Spark AR. Mungkin sambil kalian download silahkan ya. Yang pertama ada hilang. Yang pertama ada viewport. Nah, ini sebelah jendela utama ya, artinya viewport itu layar utama. Nah, viewport ini adalah layar yang akan tampil saat kita melakukan editing. Nah, kalau klik kanan kemudian kita drag, dia akan rotasi. Kalau klik kiri ya dia akan select, tapi ini karena nggak ada objek ya, paling ini lighting aja nih. Ini lighting ya, directional light. Kalau kita scroll mouse kita, dia akan zoom out dan zoom in. Nah, kotak kecil ini adalah HP kita, kotak kecil ini. Nah, kemudian di samping viewport itu ada layar mode editing. Nah, kita bisa melakukan edit 3 dimensi atau edit 2 dimensi. Nah, ini ada edit 2 dimensi ya. Edit 2 dimensi. Jadi tidak ada 3 aksis X, Y, Z, hanya X, Y saja. Cuman kita pakainya yang 3D aja biar editingnya lebih enak. Kemudian ada filter view filter. Nah, ini filter yang digunakan untuk mengubah layar yang akan ditampilkan. Tapi ini kita nggak akan pakai. Dan ada view setting. Nah, misalkan kalau kita itu ada perspective view, bird's eye, left, right, dan lain-lain. Nah, tapi kita akan pakai yang bird's eye, yang lebih enak lah, mata burung. Nah, ini adalah viewport yang kita lihat ya, tampilan layar utama atau halaman kerja, dokumen kerja. Kemudian, yang sebelah kanan atas itu, sorry, ada yang ketinggalan. Nah, di atas viewport itu ada 3 tombol. Ya, yang warna biru itu ya warna plus, itu adalah posisi, ya, menentukan posisi. Kemudian yang di tengahnya itu adalah rotasi, yang di sebelah kanannya itu adalah scale, ukuran. Nah, kemudian yang pojok kanan atas itu adalah layar simulator. Simulasi yang akan tampil di HP kita. Nah, di layar simulator ini ada sedikit pengaturan HP kita akan
disetting di layar mana, apakah iOS device atau Android device. Tapi ini tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Kita pakai yang default aja, pakai iPhone 8. Sebentar, saya izin minum dulu ya. Nah, kemudian setelah simulator, kita ke kiri itu ada 2 tab, yaitu scene dan layers. Di mana scene layers, scene layer. Ini adalah panel scene, panel yang digunakan untuk mengatur scene atau tampilan ya. Layaknya kita, scene itu suatu kejadian. Kalau dalam bahasa Indonesia, suatu kejadian atau suatu aktivitas tertentu. Nah, itu scene. Kita bisa membuat beberapa scene atau beberapa layer sekaligus. Layaknya kita bikin aplikasi di Unity, kalau misalkan kalian pernah di Unity, atau mungkin seperti editing foto di Premiere atau di After Effects. Nah, konsepnya sama. Nah, di scene ini ada hierarki tingkat paling atas dan ke bawahnya menggunakan konsep parent and child, yaitu konsepnya PBO. PBO itu pemrograman berorientasi objek. Di mana device adalah perangkat kita, di mana ini merupakan parent paling tinggi. Di bawah device adalah kamera. Nah, kamera itu adalah perangkat yang ada di device yang kita gunakan untuk menampilkan efek. Kemudian ada focal distance. Focal distance itu adalah aspek yang mengukur jarak antara layar lensa dan objeknya. Kalau kita maju mundur, ya gitu kan. Itu adalah focal distance. Nah, di bawah focal distance itu ada kayak pencahayaan dan nanti settingan-settingan kita itu ada di focal distance. Kemudian ada layer juga di sisi sebelah kanan scene. Nah, ini kalau misalkan kita ingin memisah beberapa kejadian itu ke tiap layer, tapi kita nggak akan bahas layer kali ini. Kemudian ada panel aset yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah tempat untuk mengumpulkan aset-aset atau material-material yang akan digunakan untuk melakukan editing. Itu ada di panel aset. Nah, kemudian di yang vertikal kecil itu ya, itu ada toolbar dan menu bar. Nah, kalau diurutkan paling atas itu ada workspace ya, untuk mengetahui layar kerja ya. Layar kerja bisa memunculkan page editor. Nah, sekalian ini saya jelaskan nanti editor yang akan kita gunakan minggu depan ya. Kemudian konsol atau aset summary. Kemudian ada tombol video. Nah, ini untuk settingan kita milih videonya. Karena saya masih pakai Zoom, sebentar. Saya matikan Zoom dulu ya. Kameranya saya matikan. Nah, saya pindahkan kamera saya ke sini. Nah, muncul ya. Tadi saya nggak bisa diklik karena kameranya masih dipakai zoom. Nah, zoomnya sekarang saya matikan, saya pindahkan ke sini. Nah, ini tinggal diklik saja. Kemudian ada tombol pause dan stop, ini untuk proses rekam video. Jadi kalau misalkan kalian sudah ngedit, mau direkam jadi video, kemudian diupload, boleh. Atau restart. Nah, restart itu proses mengembalikan ke settingan semula. Kemudian ada search untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan terkait aplikasi. Kemudian di sini ada AR library. Nah, ini adalah panel yang berisi tentang kumpulan objek-objek yang bisa digunakan untuk AR. Kemudian ada perangkat untuk mengetes ke perangkat. Nah, apakah mau dikirim ke Facebook atau Instagram, ya, itu bisa. Kemudian ada publish. Nah, publish ini adalah kita mengekspor file yang sudah diedit menjadi suatu file. Nanti kita akan bahas publish ini ke minggu keempat. Ada report bug, ya ada documentation. Kemudian panel sebelah kanan itu ada yang namanya panel inspektor paling kanan, ya, kolom paling kanan. Nah, di sini karena masih kosong, inspektor itu akan muncul lebih detail jika kita milih salah satu objek. Nah, di sini ada properties dan transformation. Properties itu detail rincian dari suatu objek, ya transformation itu identik ya. Ini
settingan manual seperti yang ada di viewport paling atas tuh. Ada apa nih? Scale, rotation, dan position. Nah, ini sama dengan transformation. Kalau kalian bisa men-setting manual di sini silahkan, tapi kalau mau cepat ya lewat viewport. Nah, itu kurang lebih apa namanya itu bagian-bagian yang ada di Spark AR. Tapi pada dasarnya bagian-bagian itu jika kalian pernah menggunakan aplikasi-aplikasi editing, konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Ada layar kerja, ada layar panel properties, ada panel untuk mengatur tampilan, scene, ya, bisa scene, bisa layer, ada panel untuk mengatur aset-asetnya, ya, kemudian ada toolbar untuk mendukung proses publikasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada patch editor. Patch editor itu berhubungan dengan logika dan pemrograman. Nah, kita akan bahas minggu depan di sini ya, karena waktunya kurang cukup. Nah, sekarang rak ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara kerja suatu AR dengan face tracking. Nah, di Spark AR ini ada fitur mendeteksi dengan face tracking, ya. Namanya adalah face tracker di sini. Nah, untuk membuat suatu fitur face tracker ini, kalian bisa menambahkan objek dulu di sini, ya, dengan nama face tracker. Nah, ini ada yaitu triggernya adalah wajah, plane tracker itu adalah layar, bidang datar, ya, atau bisa gambar juga. Nah, target itu objek, suatu objek tertentu. Nah, kita akan menggunakan face tracker di sini. Kalau muncul nggak ini layar face tracker? Monitor? Kalau yang pas lagi pilih insertnya ada Pak. Pemilihan yang plan tracker gitu-gitu ya. Pas ada objek ada. Ini ada ya, ini ya? Ini ada ya? Ada Pak, ada Pak. Sebentar, saya stop share dulu, saya ubah ke mode full screen aja lah share-nya. Soalnya ini nge-split sih, Spark AR tuh bisa yang kalau ada pisah nggak ketangkap ya. Oke, sudah muncul. Yang muncul apa di kalian? Semuanya Pak, udah full screen. Oke, layar Spark AR udah muncul ya? Ada Pak, aplikasinya udah. Ya, Pak. Saya full screen. Nah. Oke. Nah, kemudian lanjut ya tadi ya. Saya ingin menambahkan suatu efek yang mendeteksi muka saya. Nah, yang pertama kan gitu kan. Saya ingin membuat efek yang mendeteksi muka saya. Maka saya tambahkan objek face tracker karena harus ada trigger terlebih dahulu, komponen nomor 1. Ya, minggu kemarin arsitektur AR itu nomor 1 adalah trigger atau inputan. Nah, di sini sudah ada face tracker. Nah, ini hanya sebatas pendeteksi wajah, susunan wajah, pola wajah, ada 2 mata, 1 hidung, 1 mulut. Nah, di Spark AR itu ada fitur lebih spesifik dari wajah, yaitu gerakan wajah. Misalkan gerakan mata, gerakan hidung, gerakan mulut, mangap, pingkem, atau bahkan mendeteksi bibir atas, bibir bawah saja itu bisa. Bahkan alis pun bisa. Itu namanya face mesh. Nah, kalau misalkan kita klik di sini add, nah di sini ada face mesh. Nah, ini adalah ini adalah face mesh, ya. Bisa mendeteksi lebih detail susunan wajah. Tapi kita nggak akan pakai yang face mesh ini ya. Kita mungkin gunakan minggu depan untuk membuat suatu interaksi. Nah, saya delete dulu. Nah, saya delete. Nah, sekarang apa sih yang ingin ditampilkan atau yang ingin diproses untuk dimunculkan setelah wajah saya terdeteksi? Saya ingin bikin helm Iron Man. Kebetulan saya pakai kaos Iron Man ya. Kayak kemarin, saya mau muncul helm Iron Man. Nah, untuk memunculkan helm Iron Man, itu adalah dengan klik add asset, karena itu adalah aset. Aset kita itu ngambil aja yang udah ada. Kalau misalkan kalian bisa, kalian punya aset sendiri, kalian bisa
import dari komputer kalian yang formatnya OBJ ya, atau mungkin cari aja yang sudah ada di AR library. Nah, ini AR library. Nah, Spark AR ini mengambil aset library-nya di suatu server sendiri yaitu Sketchfab. Jadi nanti waktu kalian mau import, kalian harus daftar terlebih dahulu ke Sketchfab. Nanti saya kasih lihat. Nah, ini klik 3D Object, kemudian klik Iron Man, enter. Nah, di sini akan muncul model-model 3D Iron Man, ya ada yang full body, ada yang helmnya saja, ada yang macam-macam. Ini adalah buatan orang-orang, ya orang-orang lain lah gitu, 3D modeler semua. Kemudian mereka upload ke Sketchfab ini ya. Misalkan ini saya pilih contoh, ini. Nah, ini dibuat oleh Cenobite Sketchfab. Nah, Sketchfab ini adalah server library AR. Bukan hanya AR, sebenarnya 3D Object. Nah, nanti waktu kalian belum pernah login atau belum pernah register, kalian register dulu. Atau nanti di sini tombolnya bukan import free. Ya, mungkin tombolnya dulu apa saya lupa ya. Import free, kemudian kalau belum register, kalian tinggal register aja gampang ya. Bisa register menggunakan email, Facebook, atau akun Google. Nah, kalau sudah register, baru tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini kenapa import free? Karena ada yang free, ada yang paid, ada yang berbayar. Nah, kita nggak usah pakai yang berbayar lah, yang gratis aja lah. Ya. Nah, ini contohnya adalah helm Iron Man. Helmnya aja. Nah, setelah itu kita pilih, kita import. Kita beli, bukan beli ya, karena gratis, kita minta. Kita minta loading, download dulu ini asetnya, buat disimpan di file-file yang ada di drive C, nah, di proyeknya. Lumayan lama ya. Nah, sudah selesai. Itu udah muncul tuh di aset panel sebelah kiri bawah itu. Iron Man helmet. Nah, setelah itu klik done. Close, tutup. Nah, nih di aset panel sebelah kiri udah muncul Iron Man helmet. Ya. Ini lebih detailnya seperti ini. Cuman nah, kita munculkan di viewport karena belum muncul ya. Cara memunculkannya adalah klik kanan, instantiate. Itu akan muncul di posisi default di depan muka. Cuman ukurannya ukuran asli ya. Ternyata besar sekali ukurannya. Nah, ada di depan muka tapi gede banget. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan wajah kita ya. Nah, bisa diedit melalui panel properties, panel transformation yang ada di kanan, atau lewat panel editing yang ada di viewport sebelah tengah atas. Nah, kalau saya biar lebih cepat langsung ke sini. Ini kan ukuran itu berarti skala. Saya ubah menjadi 1/10-nya atau 0,1 dari ukuran normal. Nah. Kekecilan. Oh enggak, Ding. Nah, coba diturunkan ya. Posisinya diturunkan agar sejajar dengan depan muka. Posisinya ini. Turun. Oh iya, kekecilan ya. Kekecilan, ubah skalanya jadi 0,2 lah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, agar bisa mengikuti gerak wajah, nah itu posisinya ada di sini. Ada di sini. Lihat, kenapa tidak mengikuti gerak wajah? Karena Iron Man helmet ini tidak ada di bagian face tracker. Karena tadi itu konsepnya adalah PBO, ya, object oriented, yang artinya dia punya parent and child, ya. Sudah pernah kan konsepnya PBO belajar? Nah, Iron Man helmet ini harus dimasukkan ke face tracker agar Iron Man helmet ini mengikuti mengikuti pola wajah. Nah, tinggal diklik, kemudian drag. Nah, seperti ini. Nah, gerakan. Nah, ternyata masih kurang presisi. Tinggal diatur posisinya. Oh, helmnya terlalu besar.
Helmnya terlalu besar. Dan dongak juga ya. Berarti dibikin nunduk. Kalau nunduk itu rotasi. Rotasi, diputer. Nah, kemudian dimundurin. Oh, diperkecil. Nah, oh lonjong. Nah, diperkecil ke depan. Oke. Kurang panjang. Nah, ini adalah AR menggunakan face tracking. Nah, dia akan mengikuti gerakan wajah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup gampang kan? Oh, terlalu mundur ya. Kurang maju, kurang maju. Nah, sip. Oke, tugas kita udah jadi. Nah, ini adalah salah satu efek. Ya, ini di simulatornya seperti ini, sebelah kanan atas. Ya, ini di layar HP. Pas menggunakan baju Iron Man, helmnya Iron Man. Atau mungkin kalian mau cari aset yang lain ya, misalkan ganti Iron Man helmet di delete aja, klik Iron Man, tinggal klik backspace atau delete. Nah, hapus. Cari aset yang lain. Contohnya apa ya? Naruto lah, Naruto. Saya cari yang di kepala saja lah. Oh, ada ikat kepala. Oh, lumayan banyak ya, masih loading ya ternyata ya. Duh, topengnya Tobi ini bagus nih, coba nih. Topengnya Tobi. Done. Nah, selesai. Obito's Smash. Kenapa ini? Triangle count exits. Oh, kegedean. Wah. Oh, beda. Bukan. Kita coba manipulate ya, manipulate. Nah, hapus. Oh, kecil amat. Oh, ini saya jelasin sekaligus ya. Nah, jadi ini penting juga ini ya. Kenapa ada objek-objek kayak gini? Ini kan yang bikin orang lain. Yang bikin orang lain ya. Ada orang yang bikin objek itu bundling, cuman satu paket aja, satu paket, artinya cuman satu objek gitu ya, satu objek. Ada juga yang satu objek itu dia pecah-pecah menjadi beberapa objek kemudian dibundling. Nah, kayak tadi helm Iron Man itu mungkin ada juga yang bisa dipecah-pecah per bagian, misalkan kepalanya sendiri, telinganya sendiri, mukanya sendiri, gitu kan? Atau mungkin matanya nyala sendiri. Nah, itu jadi kita bisa manipulasi itu. Nah, contohnya seperti ini. Ternyata dia
dipecah-pecah ya, ada bagian item saya nggak tahu ini item ini apa ya. Ternyata dia ada di sini posisinya. Bagian aset yang ada di panel scene itu diklik ke bawah terus sampai nemu paling kecil. Nah, ini diklik. Nah, bagian item ini kan kita nggak butuhkan nih, bagian item nih plan 1 nih. Hapus saja. Hapus. Kemudian ini ada kayak dudukan apa ya, dudukan topeng ya. Nah, ini nggak butuh, hapus. Nah, sekarang kita dapat topengnya saja. Cuman kekecilan topengnya itu. Klik topengnya, baru diatur ukurannya. Nah, nggak pas mata. Nah, kurang mundur ya. Ya, gitulah, sedikit tricky memang. Sedikit harus butuh kejelian untuk ngepasin kayak gini. Ini teh bawahnya kemana ya? Posisinya 0, 0, 0. Nah, sampai segini ada yang mau ditanyakan sambil saya ngatur-ngatur ini? Pak, mau tanya Pak, Hmm? ini berarti aset-aset ini bisa dibuat dari Blender ya Pak, diimport ke sini? Bisa, kalian pun bisa. Nanti kalian upload asetnya ada di Sketchfab tadi. Nanti waktu kalian mau download Sketchfab, aset di Sketchfab, nanti akan diarahkan ke websitenya Sketchfab. Harus register dan login. Nah, kalian bisa berbagi objek 3D nanti di situ. Mau berbayar boleh, mau gratis juga boleh. Seperti aset store lah. Wah, ini Oh, berarti bukan sistemnya drag and drop itu ya Pak? yang mana? Yang ini? Atau yang... Ya, misalnya dari Blender nih Pak, kita bikin topeng kayak topeng Tobi ini, topeng Obito. Terus kita langsung jadiin aset yang udah jadi dari Blender, terus kita langsung drag aja ke Spark AR itu. Itu nggak bisa berarti Pak? Bisa, lewatnya ini. Add asset, import. Nah, from komputer. Itu bisa. Kalau kalian sudah punya aset sendiri di komputer, formatnya OBJ kan misalkan. Nah, tinggal di-upload aja bisa. Gitu. Tapi itu kita nggak pakai sekarang lah. Kita cuman ingin tahu konsepnya AR itu seperti apa sih, face tracking. Ini yang sering kalian lihat di TikTok, Snapchat, Instagram, ya, atau mungkin aplikasi yang lain. Gitu, kayak gini. Cara bikinnya kayak gini. Gitu. Gimana agar bisa sesuai gestur tangan? Atau gimana agar bisa sesuai gestur wajah? Nah, itu nanti ada di Patch Editor. Nah, ini yang berbasis pemrograman itu ada di sini. Cuman bentuknya nggak script ya, tapi bentuknya relationship, kayak struktur database. Konsepnya adalah logika. Jika setelah ini maka seperti ini, jika setelah ini maka seperti ini. Wah, itu lumayan ribet lah pokoknya. Harus butuh kejelian. Makanya itu ilmu matematika dasar itu penting banget ya, baik itu logika matematika, aljabar linier, PBO, matematika diskrit, karena nanti datangnya seperti ini gitu. Tuh, kalau mukanya ditutup kan nggak ngedeteksi, inputannya ketutup ya. Nah, maka hilang. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ini topengnya teh gimana sih ini topengnya teh? Oh gitu ya. Pak, Pak, Ya, berarti patch editornya itu sama dengan visual script-nya Unity. betul. Visual script-nya Unity dibuat agar tidak memusingkan. Jelek ya, hapus ah. Pusing ya. Ganti yang lain ya, objeknya apa ya? Hulk. Wah, Hulk bagus nih. Sorry. Nah, kenapa ada objek-objek yang full body atau full badan ya? Karena kita bisa bermain AR menggunakan badan kita. Jadi inputan atau markernya itu adalah pola badan kita. 2 tangan, 1 badan, 2 kaki, 1 kepala. Seperti kita main di Kinect ya, di Xbox itu kan trackernya adalah pola badan kita. Nah, itu nanti bisa disesuaikan seperti yang ini. Misalkan kalau kita tangannya ke atas, dia ikut ke atas. Gitu. Kok nggak ada yang wajahnya aja ya, Hulk ya? Oh, Hulkbuster helmet. Nah, cobain. Wah, lumayan lama nih. Oke lah. Mungkin cukup dulu ya. Lama loading. Kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Mengenalkan Spark AR. Pada dasarnya aplikasi